Ingat. Kita mulai ya. Iya, Pak. Iya, Iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita secara daring ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga tidak ada yang positif ini. Luar biasa. Yuk, Pak. Amin. Ya. Alhamdulillah. Pertemuan kita pertama ini ya, akan saya jelaskan tentang kontrak belajar terlebih dahulu. Ya. Karena Iya. ya walaupun ini sudah semester 3, tentunya kontrak belajar yang kemarin-kemarin kita bahas pada saat semester 1 dan semester 2 ya. Tentunya yang ini kan semester 1, semester 2 ketemu saya terus ya. Iya. Nah, setelah itu juga tidak akan ketemu saya lagi karena saya tidak ngajar di semester atas ya. Nanti hanya sampai semester 3. Jadi ini mungkin pertemuan terakhir kita ini ya, yang dengan secara resmi perkuliahan maksudnya. Karena di semester berikutnya nanti saya nggak ngajar. Jadi kontrak belajar tentang mata kuliah. Semester ngarep ora? Gimana? Jawaban saya sampaikan dulu ya, nanti kita pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya kita di luar ini ya. Saya sampaikan dulu kaitannya dengan kontrak belajar kita, nanti ditanggapi oleh kalian, ya, tanyakan dan lain sebagainya. Oke, lanjut kaitannya dengan kontrak belajar mata kuliah Qawaid Fiqhiyah semester Gasal 2020-2021. Ini kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran kuliah. Kalau yang kemarin kita memakai semester 2 yang kemarin karena kita mendadak tiba-tiba daring karena pandemi COVID-19 ya. Itu akhirnya hanya manual lewat list daftar nama di WA Group. Tapi untuk yang sekarang ya ini agak resmi ya, tentunya ada perubahan yang meningkat, yaitu nanti mahasiswa dianggap hadir jika mengisi presensi online Google Form yang sudah dikirimkan pada awal waktu perkuliahan. Paling lambat 2 jam dari waktu perkuliahan. Tadi saya kirimkan jam 8.30, berarti sampai jam setengah 11 ya. Sampai setengah 11. Dan juga harus mengikuti perkuliahan secara daring tentunya. Tidak kemudian setelah ngisi kabur gitu ya. Tapi tetap mengikuti perkuliahan secara daring. Kemudian untuk yang mahasiswa yang tidak bisa mengisi di Google Form, ya, mungkin karena tidak bisa masuk ya akunnya. Kalau yang Google Form ini nanti masuknya pakai untuk yang pakai akun yang mahasiswa ya, yang termasuk Google Classroom juga kelas ini kayaknya pakai akun mahasiswa ini. Jadi kalau yang belum bisa ya pakai akun mahasiswa, aktifkan akun mahasiswanya, mengubah akunnya dulu ya, akun mahasiswanya, diklik dulu, diaktifkan, terus baru kemudian bisa ngeklik link yang sudah dibagikan tadi. Nah nanti bagi yang tetap nggak bisa, ya, absen lewat Google Form, maka silahkan di list saja di WA Group namanya siapa yang kemudian tidak bisa masuk di Google Form. Yang jelas itu hanya media saja. Kaitannya yang resmi adalah yang saya inputkan di Siska, itu yang resmi. Yang resmi kehadirannya saya inputkan di Siska. Untuk yang kehadiran di Google Form, saya nggak masuk Google Form, nanti takutnya nggak apa-apa. Yang penting di list saja biar nama-namanya saya tahu yang hadir dan yang tidak hadir. Di list yang tidak bisa masuk ke Google Form, di list di WA Group. Ya, nanti saya inputkan di Siskanya. Kemudian mahasiswa yang dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online tepat waktu. Ya, makanya supaya menghindari tadi ya tidak bisa mengisi presensi online, maka lewat di list lewat WhatsApp group. Terus
walaupun mengikuti perkuliahan ya. Kalau tidak ngelis atau tidak mengisi Google Form, ya walaupun mengikuti perkuliahan, mungkin terlihat di sini di video ini ada nama yang dimaksudkan itu, tapi ternyata tidak presensi online ya. Saya tidak bisa presensi lewat Zoom seperti ini ya. Jadi saya tahunya ya presensi online lewat Google Form atau yang di list yang tidak bisa mengisi di list di WA Group. Itu yang saya anggap hadir ya. Kalau lewat Zoom ini saya nggak bisa satu persatu ngecek kelamaan ya, nantinya kelamaan ngecek siapa saja yang masuk itu kelamaan. Ya, saya anggap yang hadir yaitu yang mengisi Google Form ya, atau yang tidak bisa ya berarti di list di WA. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan daring tetap kalau bisa mengisi presensi online ya, supaya tidak kosong nanti dikiranya alfa gitu. Dengan memilih pilihan di situ kan ada keterangan izin atau sakit ya. Izin atau sakit, setelah itu silakan tidak mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir silakan karena mungkin izin dan sakit. Kalau bisa tetap presensi online, kalau tidak ya lewat WA ya, grup. Itu suaranya ada yang di kamar mandi atau gimana ya? Dimatikan dulu aja mic-nya. Ya, nanti nggak suara kayak lagi mandi atau lagi proses apa itu. Untuk kaitannya dengan ini kaitan dengan kehadiran dan ketidakhadiran kuliah. Tetap yang dianggap adalah yang masuk di Siska itu yang intinya. Kemudian penilaian perkuliahan, mungkin kalian sudah cukup tahu tentang perkuliahan kita sejak semester 1 dan semester 2. Penilaian perkuliahannya dibagi menjadi 4 rincian. Ada kehadiran, ya, seperti yang sudah dipahami bahwa minimal kehadiran itu adalah 75%. Di bawah 75% itu nanti nama mahasiswa itu tidak muncul di absensi UTS atau UAS ya. Kalau yang di bawah minimal 75%. Ini juga mungkin sudah dipahami oleh semester 3 ini. Nah, persentase penilaiannya 20%. Kemudian ada tugas makalah. Ya, persentase penilaiannya adalah 20%. Ada UTS, persentase penilaiannya adalah 30%. Kemudian UAS penilaiannya adalah 30%. Ya, walaupun misalkan kehadirannya aktif, tugas makalahnya aktif, tapi nilai UTS dan UAS-nya rendah ya itu tidak bisa A ya. Ini makanya kalau pengen A ya semuanya lengkap ya. Nilai UTS UAS-nya bagus, kemudian kehadirannya bagus, tugas makalahnya juga dikerjakan. Kalau tugas makalah kemungkinan besar bisa mendapat nilai 20% semua ya. Kalau sudah dipresentasikan dan juga sudah ada makalah dan PPT dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya dengan aturan selama perkuliahan. Mungkin itu juga pernah saya sampaikan ketika tatap muka ya, perkuliahan tatap muka. Perkuliahan ketika memakai Zoom, maka mahasiswa harus memakai baju yang sopan. Kalian sebenarnya boleh, karena ini Zoom ya, boleh silakan sambil tiduran boleh ya, sambil tiduran. Jadi saya tidak beda dengan yang SD. Kalau yang SD kan tiduran disuruh duduk. Tapi kalau yang mahasiswa mau tiduran silakan. Tapi ya pakai baju yang sopan gitu ya. Masa yang mahasiswi nggak pakai kerudung, masih kucel gitu ya. Nah, gitu. Yang laki-laki ya masih pakai kaos dalam, nah itu ya kurang sopan ya, setidaknya sopan. Kemudian makan minum boleh, kalau terlihat di sini ada gambar lagi makan atau minum, nggak perlu malu ya, silakan saja. Tidak hanya daring ya, yang lewat tatap muka juga saya memperbolehkan mahasiswa itu untuk makan dan minum, asalkan tetap fokus dalam perkuliahannya. Kemudian mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet agar terus dapat mengikuti perkuliahan. Misalkan tadinya di kamar, ternyata kamar itu cukup sulit untuk mendapatkan sinyal yang bagus, maka bisa pindah ke misalkan ruangan lain, ruang tamu misalkan, gitu ya, atau ruang TV. Nah itu. Kalau tidak bisa lagi ya bisa lewat di halaman, gitu ya, di halaman atau ya tempat-tempat yang memungkinkan lah, yang di situ ada sinyal internet. Kalau memang tidak bisa, ya, kalau memang tidak bisa, saya anggap tetap bisa asalkan mengikuti proses-proses yang lain, ya, yaitu Google Classroom juga diikuti, ya, terus kemudian nanti
akan saya upload di YouTube ya. Nanti akan saya jelaskan medianya kita pakai apa. Mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Kita ada WhatsApp, grup, kemudian ada Zoom ini, terus kemudian ada Google Classroom ya. Itu diikuti dengan baik dan tuntas biar nanti bisa mengikuti materi-materi perkuliahan dengan baik. Selanjutnya kaitannya dengan media atau alat pembelajaran kita ya. Alatnya tentunya ada handphone atau smartphone, ada laptop atau komputer. Ya, media pembelajarannya bisa via Zoom atau bisa juga via Google Meet. Cuma gini, saya nanya ke beberapa yang ahli IT, ya, antara Zoom dengan Google Meet itu sama katanya. Tapi untuk proses kuota, ya, menghabiskan kuota yang cukup banyak itu Google Meet katanya. Ini kata yang ahli IT ya. Saya nanya itu Zoom dengan Google Meet itu yang mana yang baik kayak gitu. Ya untuk kuota ya lebih banyak menghabiskan kuota itu Google Meet. Kalau Zoom lebih sedikit dibandingkan Google Meet ya tentunya. Dan tampilan Zoom itu juga lebih mungkin lebih baik ya dibandingkan Google Meet. Makanya mungkin lebih memilih via Zoom gitu ya. Tapi memang mahasiswa banyak yang pakai Google Meet, tapi kalau saya lebih baik ya Zoom saja. Kemudian via WA Group, ini memang yang menjadi inti, ya pusat informasi dan pusat komunikasi yang rutin, kita pakainya WA Group. Ya. Kekinian, ya kaitannya dengan info-info kekinian dan lain sebagainya, itu via WA Group. Ini menjadi yang inti ini. Ada juga YouTube. Ya. YouTube ini juga menjadi alternatif kita untuk bisa perkuliahan tetap dijalankan dengan baik. Seperti kalian lihat, ini kan direkam ini ya. Ya kalian bisa kelihatan nanti direkam, nanti hasil rekaman Zoom ini ya akan saya upload di YouTube. Ya, akan saya upload di YouTube. Nanti bisa kalian lihat, wah itu proses pembelajaran Zoom-nya itu ada di YouTube. Ya. Nih. Kemudian ke Google Classroom. Nah, Google Classroom ini menjadi alternatif kedua setelah WA Group. Ya. Kalau yang lain itu sebagai pelengkap saja, tapi Google Classroom ini menjadi bagian yang penting. Kenapa? Karena setiap file yang ada, materi yang ada, itu saya upload di Google Classroom. Ya. Kalau di-uploadnya di WA, kalau yang kemarin kan uploadnya di WA ya, sehingga kita membutuhkan download file itu dan mengakibatkan file itu tersimpan di memori HP. Nah kalau HP-nya rusak, HP-nya hancur, ya, ngeblank, nah materi atau file yang ada itu hilang jadinya, apalagi di reset ya, dikembalikan ke aturan pabriknya ya, akhirnya hilang semuanya. Tapi kalau di Google Classroom, disimpan di Google Classroom, itu akan aman karena modelnya kayak email. Jadi walaupun HP itu rusak, walaupun laptop itu rusak, data file itu masih lengkap ada di Google Classroom karena bisa melihatnya lewat HP lain, lewat laptop lain, gitu. Sehingga bisa tersimpan dengan baik itu di Google Classroom ya. Sehingga tidak membutuhkan kaitannya dengan memori HP karena bisa berbahaya kalau disimpannya di situ, kalau itu penting ya bisa hilang. Nah, itu yang kemudian menjadi bagian di antara media pembelajaran kita selama 1 semester ini. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan tugas makalah ya. Tugas makalah kita. Nah, tugas makalah seperti yang pernah disampaikan di semester 1, semester 2, makalah ini berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau yang sekarang tidak ada aturan makalah yang di-print. Ya. Semuanya dalam bentuk file. Tapi nanti di PDF-kan ya, makalah itu terus di-upload di Google Classroom. Ya, jadi mahasiswa masing-masing bisa mengupload tugas makalahnya di Google Classroom. Nah, jadi tidak perlu di
print ya, nggak perlu karena kita pakainya daring. Kecuali nanti kalau misalkan kita mulai tatap muka ya berarti, nah ini kan sementara aturan edarannya adalah kita sampai UTS kita ini adalah daring. Ya. Kemudian setelah UTS itu akan dibicarakan kembali, dipertimbangkan kembali, apakah daring, tetap daring, ataukah tatap muka. Sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya, melihat situasi dan kondisi yang ada. Kalau misalkan situasi dan kondisinya semakin kurang baik, ya, atau tidak membaik, ya, berarti sama seperti pertemuan UTS, ya, sebelum UTS yaitu daring. Kertasnya nanti A4S, kalau di laptop itu letter ya, letter. Fontnya 12, spasinya 1,5. Ini kanan kiri ini kebalik ini ya, saya tulisannya kebalik. Yang kanan itu 2 cm, yang kirinya 3 cm kebalik karena kalau yang kanan itu kan tulisan Arab itu. Tapi yang kirinya 3 cm, yang kanannya 2 cm. Ini salah ini ya. Terus selanjutnya untuk yang atas 3 cm ya. Untuk yang atas 3 cm, untuk yang bawah 2 cm. Ya, yang bawah 2 cm. Footnote-nya dan referensinya itu minimal 2 buku ya yang harus ditampilkan sebagai sumber referensi, sumber bahan dalam penulisan makalah, minimal 2 buku. Jurnal termasuk bagian dari buku. Ya, saya anggap jurnal itu termasuk bagian dari buku. Footnote-nya seperti biasa aturannya, ya. Footnote-nya seperti biasa aturannya, yaitu pengarang bukunya, terus kemudian judul bukunya, ya. Judul buku ini nanti tulisannya miring ya, tulisannya miring, tutup kurung, ya, tutup kurung, kota penerbitnya. Ya. Kalau misalkan diterbitkan di kota Jogja, misalkan Yogyakarta, titik 2, terus penerbitnya apa? Kalau penerbitnya Pustaka Ilmu, ya misalkan Yogyakarta, titik 2, Pustaka Ilmu. Ya. Koma, tahun terbitannya misalkan 2020. Tutup kurung, koma, HLM atau halaman berapa yang dikutip untuk dijadikan sebagai bahan penulisan makalah itu. Kalau misalkan halaman 10, ya berarti tulis halaman 10. Itu footnote. Nah, kaitannya dengan referensi, karena membutuhkan 2 buku, kalian karena daring, yang kemungkinan besar kan jelas tidak bisa mampir ke perpustakaan. Maka bisa kalian ini ya, saya sudah mencobanya, download di Google Play Store, ya, di Play Store itu, download Playbook. Nih, tulis aja di Google Play Store itu Playbook. Apa Google Book atau Playbook? Google Book ya, Google Playbook aslinya, Google Playbook. Tulis aja di situ. Nanti setelah di-download, ya, setelah di-download, kalian bisa klik dan di situ ada pilihan pencarian. Karena kita qawaid fiqhiyah ya berarti tulis aja qawaid fiqhiyah. Nanti ada beberapa buku-buku yang ditawarkan di situ muncul. Ya. Itu bisa dibuka, dibaca secara online, tidak perlu di-download. Jadi dibaca saja, ya. Dibaca, tapi kalau mau dikutip ya ngetik ya, bukan kemudian di copy paste itu nggak bisa karena bentuknya buku yang sudah PDF di situ. Kalaupun pakai laptop juga saya coba juga nggak bisa ya. Jadi kalau mau ngutip ya ketik ulang. Kalau dikutip ya ketik ulang, bukan kemudian copy paste, nggak bisa. Nah itu, tapi bisa dibaca ya, bisa dibaca tanpa di-download, bisa dibaca. Nah, itu ada beberapa judul-judul yang kaitannya dengan qawaid fiqhiyah ya. Nanti di situ ada masuk qawaid fiqhiyah yang tentang muamalah, itu ada juga ya. Buku khusus qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang kaitannya dengan muamalah, ada bukunya. Saya sudah lihat itu, biar itu dijadikan sebagai referensinya. Jika kesulitan buku yang didapatkan secara cetak ya, secara kertas itu sulit. Karena ini karena daring sehingga nggak bisa ke perpus, nggak bisa mencari buku. Bisa lewat situ, ya. Itu sebagai alternatif. Sisanya silakan bisa mencari di Google atau tulisan-tulisan lain, atau mungkin juga koran ya. Koran kan biasanya ada opini, ya opini mungkin pas banget berkaitan dengan itu, ya. Atau mungkin ada rubrik agama misalkan gitu ya, ada halaman yang membahas tentang agama dan pas banget dengan makalahnya, ya silakan diambil.
Itu selain dari buku. Silakan ya, yang penting jelas dari mana asalnya ya. Kemudian siapa yang menulis itu. Kemudian halaman isi ya itu minimal 5 lembar. Selain cover ya, selain cover dan selain daftar pustaka. Jadi isinya mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan itu minimal 5 lembar. Nah, ini nanti kaitannya dengan cover ya, kaitan dengan cover seperti yang kemarin, ada judul, ada tulisan mungkin makalah ini diajukan atau dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaid Fiqhiyah kelas 3 ESD. Ya. Kemudian ada logo IAIN, disusun oleh kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Kemudian Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto, FEBI, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian Ekonomi Syariah tahun 2020. Itu covernya. Kemudian kaitannya dengan jumlah ininya ya, jumlah kelompoknya. Ini karena saya lihat ada 50 ya, 50 mahasiswa yang terdaftar di absensi yang di Siska itu. Saya lihat ada 50, sehingga nanti kaitannya dengan kelompok ini dulu aja, pembagian kelompok ya. Materi perkuliahan yang dipresentasikan oleh mahasiswa nanti ada 10 materi. Ada 10 materi. Ya, jadi sebenarnya totalnya 13 materi ya sebenarnya. Pertemuan pertama itu kan 14 materi, pertemuan pertamanya kita kontrak belajar. Pertemuan berikutnya sudah materi sebenarnya, tetapi yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa adalah 10 materi. Pertemuan yang kedua dan ketiga masih saya nanti. Saya menyampaikan presentasi kaitannya dengan materi perkuliahan. Ya, setelah itu baru nanti mahasiswa. Jadi masih ada banyak waktu untuk bisa membuat tugas makalah ini. Nanti mahasiswa akan dibagi 10 kelompok. Ya, presentasinya dilakukan dalam bentuk video. Kalau bisa ini, kalau memungkinkan, kita seterusnya pakai Zoom ini. Ya, jadi nanti yang presentasi juga pakai Zoom seperti ini. Ya. Bisa pakai Zoom-nya saya, ya. Bisa kalian bikin sendiri yang presentasi, bikin new meeting sendiri, ya, lewat Zoom boleh, atau pakai punya saya boleh. Nah, kemudian nanti direkod ya, direkam ya, dan nanti akan di-share ke YouTube khusus perkuliahan. Kalau tidak bisa memungkinkan pakai Zoom, ya pakai video. Silakan pakai video, terus nanti di-upload di Google Classroom ya, di-upload di Google Classroom. Tidak perlu di-upload di WA ya, di Google Classroom bisa itu. Nanti ngupload, setelah itu nanti saya uploadkan ke YouTube khusus perkuliahan. Ya. Dan jumlah kelompoknya berdasarkan jumlah mahasiswa per kelas ini ya. Ada 50 dibagi 10 berarti masing-masing kelompok ada 5 mahasiswa. Jadi minimal halaman isinya 5 halaman ya. Nah, kemudian per kelompok presentasi dibuat PPT, singkat poin-poinnya saja seperti yang biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Poin-poinnya saja. Jadi makalah sudah selesai. Ya mungkin makalah dulu ya sebelum PPT. Bikin makalah dulu selesai. Terus setelah itu ambil poin-poin yang penting saja dari makalah itu, masukkan ke PPT. Sehingga presentasinya bukan baca makalah ya. Kalau membaca makalah terlalu banyak materi yang akan disampaikan. Tapi kalau poin-poin pentingnya saja, itu lebih singkat, padat, dan lebih efisien. Setiap pertanyaan ditulis dan diarsipkan sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Ditulis pertanyaannya, diarsipkan. Ya. Barangkali pertanyaan-pertanyaan itu cukup menarik dan bisa menjadi bagian pengembangan materi perkuliahan. Nah, nanti bisa saya bikinkan materi perkuliahan ya. Saya juga lagi rencana untuk bikin modul ya. Jadi materi-materi itu kita bikinkan buku. Ya. Ini semoga saja bisa cepat selesai ini. Kemudian semua file materi, makalah, PPT, ya. Kemudian pertanyaan yang ditulis itu diarsipkan dan diupload di Google Classroom. Ya. Makalah, PPT, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis diarsipkan dan diupload di Google Classroom. Mahasiswa bisa menguploadnya. Tidak harus dosen yang mengupload, tapi mahasiswa juga bisa mengupload kaitannya dengan materi-materi makalah, ya, tugas makalah, PPT, dan lain sebagainya. Selanjutnya kaitannya dengan materi perkuliahan ini.
materi perkuliahan. Nah, pertemuan pertama sebenarnya kan kontrak belajar, tapi sebenarnya sudah ada materi sebenarnya, yaitu kaitannya dengan pengertian ruang lingkup, objek, kegunaan, dan kedudukan qawaid fiqhiyah. Ini nanti tugasnya dosen yang menjelaskan. Perbedaan qawaid fiqhiyah, usul fikih, qawaid usuliyah, juga tugasnya dosen yang akan menjelaskan. Sejarah pembentukan, perkembangan qawaid fiqhiyah, mulai dari masa pembentukan, masa perkembangan, pembukuan, masa kematangan, dan penyempurnaan, juga buku-buku atau kitab-kitab qawaid fiqhiyah, 4 mazhab, itu juga dosen yang akan menjelaskan. Nah, baru pertemuan keempat, ya, pertemuan keempat, ini nanti mulai presentasi kelompok 1. Jadi, pertemuan pertama, 2, 3, itu masih saya. Pertemuan keempat, tugasnya mahasiswa. Itu dimulai kelompok 1. Kelompok 1 untuk mempresentasikan makalahnya. Baru pertemuan kelima, baru dilanjutkan oleh kelompok kedua. Ya. Kelompok kedua, pertemuan yang ke-6 kelompok yang ketiga, pertemuan yang ke-7 berarti kelompok yang ke-4. Nah, setelah kelompok ke-4 ini kita berhenti karena akan UTS ya. Karena akan UTS. Terus setelah UTS dilanjutkan kelompok 5. Ya, kelompok 5. Kemudian qawaid sampai seterusnya lah, sampai seterusnya. Nah, terakhir karena kelompoknya itu cuma 10, sementara terakhir itu masih ada materi, makanya nanti tugasnya dosen dan mahasiswa mungkin 50-50 ya. Dosen juga menjelaskan, mahasiswa juga punya materi tentang kaitannya dengan fikih, qawaid fikih yang khosoh, yang tentang perubahan ya, perubahan zaman dan masa membutuhkan qawaid atau kaidah-kaidah fikih yang bisa membahas tentang perubahan-perubahan ini. Termasuk juga ada perubahan tentang virus corona gitu ya, perubahan jamaah di masjid tidak ada, ya, masjid tidak mengadakan sholat, ya. Terus kemudian juga posisi berdirinya di sholat berjamaah itu menjadi berjarak, gitu ya. Kemudian salaman jadi tidak boleh dan lain sebagainya. Itu juga termasuk perubahan-perubahan situasi dan kondisi dan disesuaikan dengan kaidah fikih yang itu membahas tentang hal itu. Ya. Itu adalah kaitannya dengan kontrak belajar kita. Nanti silakan ditanggapi. Cuma masalahnya ini waktunya juga waktu Zoom-nya ini tinggal 2 menit ya. Karena waktu yang ini kan bukan pro ya, tapi yang gratis sehingga hanya membutuhkan 40. Ya, kalau habis ya berarti kita membuka kembali yang Zoom yang berikutnya gitu ya. Mungkin masih ada 2 menit, silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan kontrak belajar kita. Nah, kontrak belajar itu kan dari dosen menawarkan, mahasiswa menanggapi, dan kemudian disepakati bersama. Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan kontrak belajar kita selama 1 semester ini. Pak, mohon maaf, untuk pengumpulan tugas kelompoknya itu berdasarkan setiap mau presentasi atau ada waktunya? Ya, bebas aja. Yang jelas kan sudah dipresentasikan, pengumpulannya bebas, yang penting diupload di Google Classroom ya. Saya batasi sampai kalau itu makalah kelompok itu sebelum UTS ya berarti maksimal sebelum UTS sudah upload di Google Classroom pengumpulannya. Jadi pengumpulannya bukan ke saya, Japri bukan, tapi dilempar atau dikumpulkan di Google Classroom. Gitu ya. Ini sebentar lagi kayaknya mau mati, nanti kita buka Zoom yang berikutnya ya. Mumpung masih ada, mungkin ada yang ditanyakan. Untuk pembagian kelompoknya bebas atau diatur sama Bapak? Oh ya, nanti pembagian kelompoknya saya atur saja sesuai dengan tadi pembagian kelompok. Kalau pertemuan tatap muka kan kita ngitung 1 sampai 10 ya. Tetapi karena ini daring, maka nanti saya yang bikin ya. Berarti 1 sampai 5 urutan absen itu berarti yang kelompok 1 dan begitu seterusnya. Nanti saya bikinkan saja melalui urutan absen yang di Siska ya, yang di Siska, bukan yang urutan absen yang di
Di mana yang tadi yang Google Form itu, kan?